Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Para santri sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan lalu kita sudah melakukan evaluasi untuk pembahasan kita di bab Kingdom Protista. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Kita akan membahas tentang Kingdom Fungi atau jamur. Setelah mempelajari video pembelajaran ini, diharapkan kepada antum peserta didik dapat mengenali dan menjelaskan ciri-ciri umum Kingdom Fungi atau jamur, dan juga dapat memahami dasar klasifikasi dari Kingdom Fungi atau jamur berdasarkan perbedaan ciri-ciri dan cara reproduksinya. Apa saja ciri umum dari Kingdom Fungi atau jamur? Fungi atau jamur memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut. Yang pertama, fungi atau jamur adalah organisme eukariotik, yakni organisme yang sudah memiliki membran yang membungkus inti selnya. Jamur juga merupakan organisme heterotrof, jadi jamur tidak memiliki klorofil. Jamur memiliki dinding sel yang tersusun dari zat kitin, berbeda dengan bakteri yang dinding selnya tersusun dari zat peptidoglikan. Ukuran dari jamur bervariasi, ada yang bersel satu uniselular dan ada yang bersel banyak multiselular dengan bentuk tubuh yang bermacam-macam. Ada yang berbentuk payung, mangkuk, kuping, setengah lingkaran, dan ada juga yang berbentuk bulat. Jamur memiliki sel-sel yang memanjang yang disebut dengan hifa. Hifa yang bercabang membentuk miselium, jadi disebut dengan miselium. Ada yang hidup dengan cara saprofit, parasit, dan ada juga jamur yang bersimbiosis mutualisme dengan organisme lainnya. Untuk diketahui bahwa jamur saprofit bertugas menguraikan zat sisa organik. Jadi jamur saprofit berperan sebagai pengurai. Biasanya jamur hidup di tempat yang lembab dan dalam keadaan lingkungan yang derajat keasamannya atau pH-nya rendah. Dan juga jamur ini bisa bereproduksi secara seksual atau kawin maupun secara aseksual atau tidak kawin. Kita akan membahas lebih detail lagi tentang hifa jamur. Jamur multiseluler terbentuk dari rangkaian sel yang memanjang seperti benang yang bertumpuk menyerupai kapas. Satuan helai benang yang merupakan sel memanjang itu disebut dengan hifa. Hifa yang bercabang disebut dengan miselium, seperti ini, menyerupai kapas. Berdasarkan ada tidaknya sekat, hifa jamur ada dua. Jadi ada hifa yang memiliki sekat atau septum yang memisahkan setiap sel-selnya, di mana sel tersebut memiliki inti sel, bisa satu ataupun beberapa inti sel. Nah, hifa yang bersekat, atau hifa yang memiliki septum yang memisahkan antar selnya, ini disebut dengan hifa septa. Sedangkan hifa yang tidak bersekat atau hifa senositik. Hifa tidak bersekat ini disebut dengan hifa senositik, yaitu hifa yang selnya memanjang tanpa sekat atau tanpa septum, dengan banyak inti yang tersebar merata dalam setiap selnya. Hifa juga dapat membentuk alat reproduksi aseksual atau alat reproduksi tidak kawin, seperti sporangiofor dan conidiofor. Perbedaan di antara keduanya, sporangiofor adalah pembawa kotak spora. Jadi sporanya berada di dalam kotak spora atau kantong spora. Sedangkan conidiofor, pembawa conidia, sporanya adalah spora eksternal yang tersusun di ujung conidiofor. Bagaimana jamur bereproduksi? Sebagaimana yang kita ketahui tadi, ciri-ciri dari jamur adalah bisa bereproduksi baik secara aseksual maupun secara seksual.
Adapun metode reproduksi aseksualnya bisa berupa fragmentasi, di mana jamur memutuskan benang hifa. Nah, kemudian hifa yang terputus tersebut akan bisa tumbuh menjadi jamur yang baru. Bisa juga dengan membentuk spora aseksual, yakni sporangiospora dan conidiospora tadi. Adapun reproduksi seksualnya, yakni peluburan inti jantan dan betina sehingga terbentuk zigot dan mengalami pembelahan membentuk zigospora ya, pada divisi jamur zigomicota. Ascospora ya, terjadi pada jamur dari divisi Ascomycota, dan Basidiospora ya, ada pada jamur dari divisi Basidiomycota. Nah, perbedaan di antara ketiganya, zigospora berbentuk seperti ini ya. Nah, dia berbentuk seperti zigot ya. Kemudian ada Basidiospora yang dimana sporanya berada di dalam basidium. Ini adalah basidium. Sedangkan ascospora, ya, ini sporanya tersusun teratur ya, di dalam ascus yang membentuk seperti ini. Nah, apa dasar klasifikasi kingdom jamur ya, dan bagaimana perbedaan ciri antar divisi jamur? Terdapat 4 divisi dari kingdom fungi atau jamur beserta cirinya, yakni ada divisi Zygomicota, divisi Ascomycota, divisi Basidiomycota, dan divisi Deuteromycota, di mana keempatnya diklasifikasikan berdasarkan bentuk reproduksi seksualnya, di mana Zygomicota reproduksi seksualnya dengan membentuk zigospora, Ascomycota membentuk ascospora, Basidiomycota membentuk basidiospora, dan Deuteromycota belum diketahui bagaimana cara reproduksi seksualnya. Jadi setiap jamur yang belum diketahui reproduksi seksualnya maka dikelompokkan sebagai Deuteromycota. Adapun reproduksi aseksual, ya, Zygomycota ya, membentuk atau dengan cara fragmentasi miselium dan membentuk sporangiospora. Ya, fragmentasi miselium ini adalah fragmentasi hifa. Ya. Kemudian Ascomycota reproduksi aseksualnya adalah conidiospora, membentuk conidiospora. Basidiomycota begitu juga membentuk conidiospora. Sedangkan Deuteromycota bisa membentuk conidiospora ataupun dengan membentuk metode lainnya seperti attospora, ya, seperti ini, atau odiofor, ya, di mana sporanya menempel pada antena odiofor ini. Kemudian hifa, ya. Hifa pada Zygomicota itu adalah hifa senositik, yaitu hifa tidak bersekat. Ya. Sedangkan pada Ascomycota, Basidiomycota, Deuteromycota adalah hifa septa atau hifa bersekat. Jadi Zygomicota adalah divisi jamur yang tidak bersekat atau hifa senositik. Kemudian cara hidupnya ya, Zygomicota itu bisa saprofit, parasit maupun simbiosis dengan organisme lainnya. Begitu juga dengan Ascomycota yang merupakan saprofit, parasit dan juga bisa simbiosis. Sedangkan Basidiomycota ya, jarang yang bersifat parasit, ya, sebagian besarnya simbiosis dengan makhluk hidup lainnya dengan saprofit ya, dan saprofit. Sedangkan Deuteromycota ya, sebagian besar parasit dan sebagian lainnya saprofit. Kemudian tubuh buahnya Zygomicota itu tidak memiliki tubuh buah ya. Zygomicota tidak memiliki tubuh buah. Berbeda dengan Ascomycota dan Basidiomycota. Ascomycota memiliki tubuh buah ascocarp ya. Ya, begini bentuknya untuk yang Ascomycota uniselular atau bersel satu. Sedangkan yang bersel banyak atau multiselular berbentuk seperti mangkuk. Sedangkan pada jamur Basidiomycota, tubuh buahnya adalah basidiocarp ya, membentuk seperti tudung atau payung seperti ini. Sedangkan tubuh buah Deuteromycota tidak memiliki tubuh buah ya. Adapun bentuk simbiosisnya zigospora dengan cara mikoriza ya. Kemudian Ascomycota simbiosisnya lichen ya. Basidiomycota ada beberapa dari jenisnya yang bersimbiosis juga membentuk lichen. Sedangkan
Deuteromycota tidak bersimbiosis dengan organisme lainnya. Adapun contoh dari keempat divisi ini, yang pertama adalah Zygomycota. Contohnya adalah Rhizopus oryzae dan Rhizopus stolonifer. Contoh dari divisi Ascomycota adalah Saccharomyces cerevisiae dan Aspergillus wenti. Contoh dari Basidiomycota adalah Forfariella volvaceae atau jamur merang dan Amanita phalloides. Ya. Sedangkan contoh dari Deuteromycota adalah Tinea versicolor ya, dan Trichopiton. Nah, ini adalah gambar jelasnya dari divisi Zygomycota seperti Rhizopus oryzae yang merupakan jamur atau ragi dalam pembuatan tempe. Ada Rhizopus stolonifer ya, penyebab roti basi. Sedangkan dari divisi Ascomycota ada Saccharomyces cerevisiae ya, yang merupakan ragi dalam pembuatan tape ya, seperti tape singkong. Kemudian ada Aspergillus wenti ya, yang berperan dalam pembuatan kecap. Adapun jamur dari Basidiomycota contohnya adalah Forfariella volvaceae yang merupakan jamur merang ya, sebagai bahan makanan. Ada juga yang beracun seperti Amanita phalloides dan ada Amanita muscaria ya, disebut juga sebagai payung maut ya, karena menghasilkan racun lalat yang berbahaya. Jadi tidak bisa dijadikan bahan makanan. Ada juga divisi Deuteromycota, contohnya adalah Tinea versicolor ya, yang merupakan penyebab penyakit panu. Ada juga Trichopiton, penyebab ringworm atau penyebab penyakit cincin cacing pada kulit. Ya. Itu adalah contoh dari jamur Deuteromycota. Baiklah, itu saja yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga Allah memudahkan antum dalam memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.